Perkenalkan, nama saya Ita Salsalina Bergunting, NIM 3223 12 10 52, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah, mata kuliah Asia Selatan dengan dosen Ibu Najwa SPG MPD. Jadi di sini saya akan menceritakan atau memaparkan buku yang saya kritik, yaitu buku ini, India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, calon pemain utama dunia di era globalisasi. Jadi di sini saya akan menceritakan atau memaparkan isi buku ini kepada kakak saya, yaitu Kak Agus. Jadi Kak, di buku ini di sini dijelaskan bahwa ibu kota dari India itu adalah New Delhi. Kota terbesar di India itu adalah Mumbai. Di India itu terdapat dua bahasa resmi, yaitu bahasa India dan bahasa Inggris. Pada umumnya, ras di India itu yaitu ras Kaukasoid dari bangsa Arya. India itu dulunya adalah negara yang miskin dengan keadaan masyarakat yang tidak mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Penduduk di India itu sekitar kurang lebih 1,2 miliar, dan orang yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya itu hanya sekitar 300 juta orang. Jadi untuk sekarang India itu perlu diperhitungkan keberadaannya, karena India ini merupakan salah satu raksasa baru di Asia Selatan. Kenapa disebut sebagai raksasa baru? Karena pada tahun 1990 India sudah menjadi salah satu pusat teknologi informasi. Selain dari pusat teknologi informasi, India juga hebat dalam produksi perfilman. Seperti yang kita ketahui sekarang, pada saat ini India terkenal dengan produksi film Bollywood. Dan kita tahu bahwa, dan kita tidak asing lagi dengan nama-nama artis India seperti Shah Rukh Khan, Aamir Khan, Kajol, Karim Mukherjee, dan lain-lain. Kenapa perfilman Bollywood ini sangat terkenal dan mendunia? Karena cerita yang dimainkan atau yang diperankan dalam film-film Bollywood ini diambil dari kisah nyata dan kehidupan masyarakat India sendiri. Yang selanjutnya itu kita bicara tentang teknologi informasi. Kenapa teknologi informasi di India itu cepat berkembang? Karena India itu memulainya dari dunia pendidikan atau memfokuskan pada dunia pendidikan, yang menciptakan ahli-ahli tenaga kerja teknologi informasi. Jadi karena India memfokuskan dunia pendidikan dan menciptakan banyak teknologi tenaga ahli dalam teknik informasi, maka terciptalah lembah Silicon atau Silicon Valley of India yang terletak di California, Amerika Serikat, di mana pada bidang ini menghasilkan ribuan karyawan dan menghasilkan 200 industri besar yang menghasilkan perangkat lunak. Maka dari itu India ini sangat diperhitungkan di Amerika Serikat dan di dunia karena sangat ahli dalam bidang teknologi dan informasi. Jadi karena India sudah mampu membangun kekuatan dalam bidang teknologi informasi yang diyakini sebagai kekuatan ekonomi yang akan datang di masa depan. Sekarang bisa kita lihat bahwa India itu sudah bisa memetik hasil dari teknologi informasi tersebut. India juga berkembang pesat dalam industri otomotif, terutama industri komponen khusus, yang diperkirakan menjadi industri selanjutnya yang akan bersaing secara global. Dan pada saat ini, hampir semua produsen pabrik mobil yang ada dari dunia maju, dari negara maju, sudah membangun fasilitas produksinya di India. Dan dapat diperkirakan, India akan dapat menyaingi negara-negara maju seperti Jepang, China, dan Amerika Serikat. Bukan hanya itu saja, di India juga ada yang dinamakan Grup Tata, di mana Grup Tata ini adalah nama perusahaan yang didirikan pada tahun 1868. Sekitar
sekitar 134 tahun silam. Namun, hingga saat ini Tata masih terus berkembang dan menjadi salah satu dari pusat utama dalam dunia bisnis di India. Tata itu adalah Jamsetty Wanji Tata, yang merupakan salah satu pengusaha dan konglomerat yang tangguh di India. Selanjutnya, India juga sukses dalam akuisisi perbankan, asuransi, barang konsumsi, mesin, telekomunikasi, tekstil, dan teknik informatika. India juga bersinar dalam farmasi dan unggul dalam bisnis layanan jasa. India memiliki ribuan tenaga kerja yang murah tapi terampil. Itulah salah satu keunggulan India. Kenapa India bisa berkembang dengan pesat? Kenapa India bisa terampil? Karena pekerja-pekerja di India yang handal serta unggul dalam berbahasa Inggris. Itulah negara India, dari negara yang kelaparan menjadi berkelimpahan, dari negara yang dipermalukan menjadi negara bermartabat. Sehingga setiap tahunnya India selalu menambah barisan jutawan yang sangat cepat dibandingkan negara-negara lain. Baik, jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang sejarah India dapat membaca buku ini. Buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, Calon Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi. Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit buku Kompas pada Maret 2007. Diterbitkan langsung oleh PT Kompas Media Nusantara, Jalan Pol Merah Selatan nomor 26/28 Jakarta. Buku ini terdapat sampai 247 halaman. Jadi, bagi teman-teman yang ingin mengetahui sejarah tentang India itu, bagaimana negara India itu yang dulunya sering disebut sebagai India itu negara dari kelaparan menjadi berkelimpahan, dari dipermalukan menjadi bermartabat. Jadi di sini di buku ini dijelaskan bagaimana perkembangan kehidupan masyarakat India itu, mulai dari mereka yang sering disebut sebagai negara miskin, sekarang mereka sudah bangkit. Bahkan mereka itu sebagai calon pemain utama dunia di era globalisasi. Di sini dijelaskan bagaimana perkembangan sektor industri perfilman Bollywood di India, terus bagaimana perkembangan sektor lembah silikon di India atau Silicon Valley of India yang terletak di California, Amerika Serikat. Di buku ini juga dijelaskan tentang teknologi informasi di India. Terus di buku ini juga dijelaskan India juga berkembang pesat dalam industri otomotif, terutama industri komponen khusus. Lalu di buku ini juga dijelaskan bahwa bukan hanya itu, di India juga ada yang dinamakan Grup Tata. Di mana Grup Tata ini adalah nama perusahaan yang didirikan pada tahun 1868, sekitar 134 tahun silam yang lalu. Namun hingga saat ini Tata masih terus berkembang dan menjadi salah satu pusat utama dunia bisnis di India. Tata itu adalah Jamsetty Wanji Tata yang merupakan salah satu pengusaha dan konglomerat yang tangguh di India. Lalu di buku ini juga dijelaskan bahwa India juga sukses dalam akuisisi perbankan, asuransi, barang konsumsi, mesin, telekomunikasi, tekstil, dan teknik informatika. India juga bersinar dalam farmasi dan unggul dalam bisnis layanan jasa. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran dengan bagaimana sejarahnya India itu bisa berkembang, bagaimana sih kehidupan masyarakat India pada zaman dulu itu, dapat membaca buku ini karena di buku ini dijelaskan secara lengkap dan secara terperinci bagaimana sih perkembangan masyarakat India itu, bagaimana perkembangan negara India itu mulai dari negara miskin, negara kelaparan hingga menjadi negara berkelimpahan, negara yang sering dipermalukan, bahkan sekarang menjadi negara yang disegani atau dihormati, bahkan menjadi negara salah satu yang ditakuti oleh negara-negara maju. Karena
karena mereka juga berpengaruh di dunia ini, seperti lembah silikon tadi yang sangat menguntungkan bagi negara-negara lain, sehingga seperti negara Amerika Serikat juga megani negara India ini. Demikian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya paparkan dari buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia, Calon Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Agus karena sudah mau mendengarkan cerita saya tentang buku ini, dan kepada teman-teman sekalian yang sudah mau mendengarkan cerita saya juga. Terima kasih untuk semuanya. Saya Ita Samsalina Berbunting, pamit undur diri.